Jet tempur Rafale buatan Prancis, muncul sebagai yang terdepan saat Malaysia berupaya mengganti armada pesawat tempurnya yang sudah tua. Sumber di Kementerian Pertahanan Negara Asia Tenggara itu mengatakan, meskipun anggaran pertahanannya tahun ini dipersempit. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan bilateral, pemerintah mengakui bahwa Malaysia merupakan pembeli besar peralatan Prancis, dan menambahkan Malaysia mengetahui keberhasilan pesawat Rafale buatan Prancis di beberapa negara. Sejak Malaysia mengusulkan untuk mengganti jet tempur MiG-29N yang sudah ketinggalan zaman, dengan apa yang disebut pesawat tempur multiperan, perusahaan pertahanan besar termasuk Dassault Aviation dari Prancis, BAE Systems dari Inggris, dan Saab dari Swedia telah mengusulkan produk mereka. Malaysia berencana membeli hingga 18 jet, dalam kesepakatan yang berpotensi bernilai lebih dari 2 miliar dolar. Belum dapat dipastikan kapan pemerintah Malaysia akan membuat keputusan akhir, tetapi Malaysia memiliki sejarah panjang kerjasama pertahanan dengan Prancis. Pengiriman pesawat angkut Airbus A400M keempat ini, menjadikan Malaysia sebagai pelanggan non-NATO terbesar untuk pesawat tersebut. Malaysia juga membeli kapal selam buatan Prancis pada awal tahun 2000-an. Selain Dassault dan BAE, pelamar lain yang merayu Malaysia adalah Sukhoi dari Rusia, dan Saab dari Swedia, yang menjual Gripen bermesin tunggal. Dua sumber industri mengatakan, Sukhoi juga pernah berunding dengan Indonesia, yang berpotensi untuk mengirimkan hingga 2 skuadron penuh pesawat Su-35 baru. Seorang pejabat Kementerian Indonesia mengatakan, bahwa kementerian tersebut tengah berupaya untuk membeli 9 atau 10 pesawat, meskipun kesepakatan tidak tercapai. Saab, yang mengusulkan pengaturan sewa dengan Malaysia untuk penggunaan Gripen, juga tengah bersaing untuk mendapatkan kesepakatan, pengiriman 36 pesawat tempur multiperan bermesin tunggal ke Filipina, menurut sumber industri yang memiliki pengetahuan langsung mengenai negosiasi tersebut. Rafale Prancis yang harganya hampir 300 juta dolar, adalah barang mewah yang tidak dapat dibeli oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, ketika ada pilihan Rusia yang lebih murah dan mungkin lebih baik. Dengan harga sekitar 300 juta dolar per jet tempur, Rafale akan membuat anggaran pertahanan Malaysia membengkak hingga sebesar Prancis. Beberapa tahun lalu, pemerintah India setelah berunding dengan produsennya, Dassault, selama 4 tahun, menurunkan harga menjadi 220 juta dolar. Malaysia tidak memiliki pengaruh seperti India, dan tidak dapat menandingi pesanan India sebanyak 36 pesawat. RMAF hanya akan membeli 18 jet, cukup untuk mengganti armada MiG-29-nya. Oleh karena itu, Kuala Lumpur dapat membayar sekitar 300 juta dolar untuk setiap Rafale. Itulah kegilaan pesawat, jet siluman generasi kelima seperti Sukhoi Su-57 Rusia, dan F-35 Amerika, harganya lebih murah daripada Rafale. Malaysia mungkin macan ekonomi, tetapi tidak punya uang sebanyak itu untuk dihambur-hamburkan. Negara-negara seperti Malaysia dengan kebutuhan pertahanan terbatas, dan anggaran terbatas, membutuhkan jet tempur yang jujur dan tanpa embel-embel, yang akan melakukan tugas patroli wilayah udara negara tanpa terlalu banyak keributan. Dapat dimengerti, bahwa Malaysia ingin mendiversifikasi angkatan udaranya, tetapi itu bukan alasan untuk berfoya-foya, ketika alternatif yang lebih murah dan lebih efektif tersedia. Dibandingkan dengan Rafale yang berlapis emas, MiG-35 Rusia merupakan pesawat murah, dengan harga sekitar 50 juta dolar. MiG-35 adalah pesawat multiperan, yang tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi pasukan darat dengan membangun dominasi udara, tetapi juga menyerang target darat dengan berbagai macam senjata. Sementara beberapa pihak mengatakan, itu adalah MiG-29 dengan tampilan baru, pada kenyataannya, MiG-35 adalah pesawat yang jauh lebih baik, 30% lebih besar dan diklasifikasikan sebagai jet tempur generasi 4++. Angkatan Udara Rusia dan Mesir telah memesan MiG-35 dalam jumlah besar, dan selanjutnya adalah Serbia. Jika Malaysia menginginkan dominasi udara tetapi tidak lagi percaya pada MiG-29, maka Su-30 MKM adalah pilihan yang telah teruji, dan memiliki reputasi yang menakutkan.
Ini adalah jet tempur generasi 4,5 terkuat di dunia, dan bahkan dapat menandingi jet siluman Amerika terbaru. Su-30 MKM, yang dioperasikan RMAF, hanya sedikit lebih mahal, yakni $65 juta per pesawat. Yang pasti, Sukhoi termasuk dalam kelas pesawat berat yang sama sekali berbeda, yang lebih mahal untuk dioperasikan dan dimiliki daripada MiG-29 yang lebih ringan. Namun, RMAF hanya terbang dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga menempatkan Sukhoi sebagai pengganti MiG tidak akan menambah biaya operasional secara signifikan. Terlebih lagi, Su-30 MKM dapat ditingkatkan dengan beberapa fitur siluman, sehingga jika RMAF memutuskan untuk meningkatkan ke Su-57 Rusia, transisi ke platform siluman akan berjalan lancar. Harapan Malaysia untuk mendapatkan pesawat siluman dari AS hampir nol. Program siluman Korea sangat bergantung pada teknologi dan izin keamanan Amerika. Dengan memperluas program Su-30 MKM, RMAF akan dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi sifat pertempuran udara yang berkembang pesat. Prancis pernah menawarkan kemungkinan untuk memproduksi pesawat tempur Rafael di Malaysia, jika negara itu memilih pesawat itu sebagai jet tempur barunya. Rafael multiperan, yang mulai beroperasi di militer Prancis pada tahun 2001, dapat melakukan serangan udara ke darat atau udara ke laut, pengintaian, intersepsi udara, atau misi serangan nuklir. Prancis sangat ingin melakukan penjualan luar negeri atas Rafael, yang telah berjuang untuk menemukan pembeli, untuk mendukung proyek yang telah menghabiskan biaya puluhan miliar euro. India telah memilih Rafael, dengan sebagian besar dari 126 jet tempur yang mereka rencanakan untuk dibeli, diharapkan akan dibuat di sana jika kontrak akhir ditandatangani seperti yang diharapkan. Disusul Indonesia, menandatangani kontrak untuk 6 Rafael pada September tahun 2022, dan 18 lainnya pada Agustus tahun 2023, setelah membatalkan rencana pembelian jet Sukhoi Su-35 dari Rusia karena ancaman sanksi AS atas perang Moskow di Ukraina. Malaysia sangat ingin perusahaan lokalnya terlibat dalam pembuatannya, dan Trappier mengatakan, bahwa Dassault telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan pemasok lokal jika Rafael dipilih. Dassault telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Malaysia CTRM, Zetro Aerospace, dan Sapura, katanya.